Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Bagi Jalanku. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Kisah Para Rasul. Kita masuk pasal 13 ayat 1 sampai dengan 12. Mari kita sebelumnya berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di hadapan Tuhan untuk semua kebaikan-Mu yang telah memeliharakan kami, umat-Mu. Saat ini kami sekali lagi memohonkan kepadamu berdasarkan kebaikan-Mu Tuhan. Tolong peliharakanlah kami melalui pembacaan kitab suci yang baik. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon yang disebut Niger, Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, serta Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk pekerjaan yang telah kutentukan bagi mereka. Lalu mereka berpuasa dan berdoa, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setibanya di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka menjelajahi pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia adalah tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, seorang yang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Namun Elimas, si penyihir, demikianlah arti namanya, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Namun Saulus, juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan berbagai tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan-jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan sedang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta beberapa hari lamanya. Engkau tidak dapat melihat matahari." Seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan kegelapan, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu. Ia takjub oleh ajaran Tuhan. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara sekalian, di dalam bagian sebelumnya kita mengingat saudara bahwa ada orang-orang yang bersehati untuk berdoa, sudah di dalam rumahnya Maria, sudah mereka bersehati untuk berdoa, sudah. Dan kita juga bisa asumsikan, sudah di dalam penjara itu Petrus juga berdoa, dan kita melihat, sudah, doa itu menghasilkan satu hal yang sangat besar. Hal yang besar apa itu, sudah? Yaitu cerita tentang Paskah, hari raya roti tidak beragi, sekarang kembali lagi di dalam full force, sudah. Jadi kita itu saat ini sudah menjadi orang-orang yang sering kali menghayati Paskah. Kita sering mengkhotbahkan Paskah, dan kita juga merayakannya setiap 1 tahun satu kali, sudah, dalam satu buah perayaan yang sangat khusus, sudah. Ada Jumat Agung, ada Paskah, kita memberitakan tentang cerita-cerita Paskah, sudah. Namun seringkali, sudah, itu hanya menjadi semacam kayak commemoration, ya, sudah, kita mengingat kembali, sudah. Seperti kayak begitu aja, sudah. Sudah, bukan berarti mengingat itu tidak penting, ya. Tapi seringkali kita itu ya mengingat-ingat peristiwa yang sudah lalu, sudah. Tapi kita tidak menghidupinya, cerita itu dalam kehidupan kita sekarang, sudah. Nah, sudah, ketika orang-orang berdoa, sudah, maka cerita Paskah itu hidup kembali, sudah. Cerita Paskah itu ada kembali, hadir di hadapan mereka. Dan kita melihat di dalam level yang paling awal adalah Petrus itu sendiri dilepaskan, sudah. Dan kita melihat ketika Petrus dilepaskan, musuh lawannya Herodes, penjaga-penjaga itu nanti akan dipukul oleh Tuhan dan mereka akan mati, sudah. Kita melihat Petrus lepas, cerita Paskah muncul. Tapi kita melihat ada belokan, sudah. Justru, sudah, setelah kita mendapati Petrus itu lepas dalam cerita Paskah, kalau kita melihat di dalam kitab Keluaran, sudah, Israel itu setelah keluar dari Mesir, maka ceritanya akan mengikuti kehidupan bangsa Israel. Tapi di sini justru berbeda, sudah. Justru setelah kita mendapati ya Petrus keluar dari penjara, ceritanya ternyata tidak dilanjutkan dengan Petrus, ceritanya justru dilanjutkan dengan Barnabas dan Saulus, sudah. Dan kita melihat, sudah, bahwa ini bukan sekedar cerita tentang Barnabas dan Saulus, tapi ceritanya adalah cerita tentang Injil sebetulnya yang sedang let loose, ya, Injil yang sedang dilepaskan. Jadi kalau kita bicara tentang Paskah, Paskah bukan sekedar tentang Petrus dilepaskan dari belenggu, tapi Injil yang dilepaskan dari belenggu, sudah. Kita melihat ya, Injil saat ini sudah sedang ada di Antiokhia. Dan kita ingat, sudah, Antiokhia itu adalah tempat apa? Tempat yang tadinya banyak orang-orang non-Yahudi. Dan sekarang justru, sudah, kita mendapati ya, cerita bergeser di Antiokhia dengan ada Barnabas dan Saulus dan orang-orang yang bersehati untuk berdoa. Di dalam pasal ini ya, saya coba bacakan ya.
Suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk pekerjaan yang telah kutentukan bagi mereka. Lalu mereka berpuasa dan berdoa. Setelah meletakkan tangan atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Jadi kita mendapati sudah, di sini sudah ada orang-orang yang berpuasa, ada orang-orang yang berdoa sudah. Dan mereka ini sudah orang-orang di Antioquia. Anda bayangkan ya sekali lagi ya, Antioquia, di mana banyak di antara mereka adalah orang-orang yang non-Yahudi, dan mereka adalah orang-orang pertama sudah yang akhirnya disebut sebagai Kristen, sebagai pengikut Kristus. Di dalam gereja ini sudah menjadi semacam kayak center yang kedua setelah sebelumnya itu Yerusalem sudah. Sekarang ada satu buah center yang baru, Antioquia, yang mana secara surprising isinya adalah banyak orang-orang non-Yahudi, dan mereka itu berdoa, berpuasa, dan Roh Kudus berbicara kepada mereka. Berdoa, berpuasa, lalu ada message Tuhan, yaitu khususkanlah Barnabas dan Saulus bagi aku. Dan kita mendapati sudah setelah ini adalah satu buah cerita yang memulai sudah hal yang sangat terkenal ketika kita membaca dalam kitab Kisah Para Rasul, yaitu 3 perjalanan misi Paulus. Sudah di dalam kitab Kisah Para Rasul kita akan mendapati ya pembagian tentang 3 kali perjalanan misi Paulus sudah. Bukan berarti Paulus harus hanya cuma punya perjalanan misi 3 kali sudah ya. Tetapi sudah kitab ini memang mencatat 3 perjalanan misi sudah. Dan ini adalah bagian yang sangat-sangat awal sudah. Dan satu hal sudah yang sangat indah adalah kita melihat ya bahwa jemaat Antioquia ini, jemaat non-Yahudi, menjadi semacam kayak gereja paling awal yang mengutus misionaris. Sebelumnya sudah ada misionaris, sudah ada orang-orang yang memberitakan Injil dengan pergi ke tempat-tempat yang jauh, sudah. Tapi belum betul-betul secara resmi gereja bersekutu, bersehati, berdoa, Roh Kudus turun dan mengutus mereka untuk mengutus misionaris, sudah. Nah ini adalah satu buah bagian yang sangat indah, sudah. Ketika gereja itu dikuasai oleh Roh Kudus, gereja ini sudah akhirnya mengutus misionaris, sudah. Dan kita melihat ya, misionaris yang diutus itu siapa, sudah? Misionaris yang diutus adalah Barnabas dan Saulus, sudah. Saya percaya sudah dalam gereja-gereja kita sudah itu ada yang namanya pelayanan-pelayanan misi. Ada kan sudah ya pelayanan-pelayanan misi. Banyak gereja lah sudah yang punya pelayanan-pelayanan misi. Kita biasanya pergi ke gunung mana, kita biasanya pergi ke dalam daerah yang lebih tidak kota lah ya dibandingkan tempatnya kita sudah. Biasanya itu tidak terlalu sering ya, tidak terlalu sering kalau kita misalkan ada catatan gereja di Batam misalkan sudah, gereja di Batam atau gereja di Malang mengirim misionaris, kirim misionaris kemana? Amerika gitu, kan agak sedikit jarang ya sudah, kirim misionaris ke Jakarta gitu ya, kalau dari kota yang lebih kecil sudah, lalu kirim misionaris ke dalam kota yang lebih besar, biasanya kan agak jarang ya dalam telinga kita saat ini. Kalau kita ngomong tentang misionaris itu seringkali dari tempat yang lebih makmur ke dalam tempat yang lebih perdesaan sudah. Maka kalau kita bicara tentang KKR regional, itu identiknya ke dalam tempat-tempat yang lebih terpencil, ke dalam tempat-tempat yang lebih desa dan lain sebagainya. Dan seringkali sudah, untuk pekerjaan seperti ini sudah, yang diutus adalah siapa sudah? Ya, dalam tanda kutip jemaat yang non hamba Tuhan. Sudah, bukan berarti ini salah ya sudah. Bukan berarti salah. Kita percaya bahwa memang siapa yang harus memberitakan Injil? Semua orang. Ya, setiap orang Kristen sudah punya panggilan untuk memberitakan Injil. Pemberitaan Injil bukan hanya panggilan bagi pendeta. Saya percaya kita semua sudah mengerti akan hal ini sudah. Jadi sudah ketika kita mau pekerjaan penginjilan, kita itu mau pergi KKR regional dan sebagainya, itu banyak sekali jemaat yang dilibatkan dan itu bagus sudah. Namun sudah, kalau kita itu tidak hati-hati, kadang-kadang bisa semacam kayak terpleset sudah, mengatakan enggak apa-apa pelayanan seperti ini, cuman pelayanan seperti ini, pakai kata-kata cuman lagi, cuman pelayanan seperti ini, ya enggak apa-apa, ayo yang terlibat yang banyak, lebih banyak lagi gitu ya. Lalu setelah itu kita katakan pelatihan singkat, setelah itu ya boleh lah, bisa pergi berangkat. Kalau namanya pelayanan misi, pelayanan misionaris, pelayanan misi, pelayanan pemberitaan Injil, KKR regional dan sebagainya, kita boleh pakai orang-orang yang masih agak baru lah. Kita boleh pakai orang-orang yang masih belum terlalu advance. Tapi kalau misalkan pimpin PA di gereja atau bahkan bikin khotbah di dalam persekutuan doa di dalam gereja, nah itu mesti cari yang pernah tua lah atau khusus bagi hamba Tuhan. Tapi kalau kayak regional ya bisa orangnya agak baru-baru diajak-ajakin aja. Ini menjadi semacam kayak pelayanan yang dalam tanda kutip boleh dilakukan oleh orang-orang yang tidak well equipped, kayaknya begitu sudah. Yang tidak mendapatkan perlengkapan yang terlalu oke pun juga tidak apa-apa untuk pelayanan seperti ini. Dan seringkali alasannya itu agak lucu sudah. Alasannya adalah aduh, sudah oke lah, kamu pasti bisa lah. Karena nanti kita masuk ke dalam desa-desa, masuk ke dalam daerah-daerah yang terpencil. Di dalam daerah-daerah itu orang-orangnya itu belum mengenal banyak. Kalau kita misalkan ya membawakan PA di dalam gereja ya, di dalam GRI Batam, Anda disuruh membawakan PA, Anda itu kan berhadapan dengan jemaat yang sudah sangat sering mendengarkan khotbah di GRI, sudah sangat sering mendengarkan khotbahnya pendeta Stephen Tong, kita sering relay, sudah sering juga pergi Jakarta, kadang-kadang pendeta Stephen Tong datang, atau sering juga mendengarkan khotbah dari hamba Tuhan lain, entah melalui YouTube ataupun mengundang ya hamba Tuhan lain yang datang ke dalam cabang-cabang, sudah sangat terbiasa dengan khotbah-khotbah GRI. Oleh karena itu, kalau mau membawakan PA atau membawakan khotbah di GRI harus diseleksi
Harus disortir orang-orangnya yang sangat khusus saya, yang mungkin belajar teologi ya sudah lumayan lama, lalu lulusan dari sekolah teologi tertentu. Kalau kita itu kebanyakan dari STTRI, baru boleh itu membawakan PA. Biasanya kan seringkali seperti itu sudah. Tapi kalau kita itu pergi KKR, masuk ke dalam desa-desa, daerah-daerah yang lebih terpencil, udahlah, mereka itu ya kadang-kadang ya Ayub gitu bisa nggak pernah denger loh. Abraham itu ya nggak bisa terlalu jelas loh. Antara Abraham sama Daud sama Musa itu bahkan timelinenya bisa kacau-kacau ya. Ya mungkin sedikit pernah dengar tentang Abraham, sedikit pernah dengar ya tentang Nuh. Dan memang kenyataannya sudah kita perlu untuk sesali ya. Seringkali hal itu benar. Nggak usah jauh-jauh sudah. Kita ini ya yang di Batam tuh KKR regional ke dalam daerah ya, kota-kota sudah, yang hanya ya dengan kapal feri itu hanya ditempuh dalam waktu kurang lebih misalkan sudah 3 jam atau 3 jam setengah atau 4 jam sudah, kan relatif deket ya, masih di sekitar kepulauan sudah, ada daerah Riau atau kepulauan Riau sudah, dan betul loh, ada di antara mereka yang ternyata sudah, kalau ditanya Yohanes 3:16 itu memang nggak tahu loh, Yohanes 3:16 loh. Kalau bicara tentang Abraham, bicara tentang Yesus yang sangat terkenal sudah, memberi makan 5.000 orang begitu ya, itu bisa ada yang nggak tahu loh. Ya anak-anak SMP gitu ya sudah di dalam kota yang tidak sampai desa-desa banget lah. Di sana itu ya tol serba juga ada, bukan sampai terpencil gimana, tempat makan juga banyak. Lumayan kota lah, mobil juga ada. Tapi sudah bisa, memang sedihnya memang terjadi seperti itu. Jadi karena toh seperti itu, kita nggak terlalu punya perlengkapan yang lumayan oke, ya sudahlah pergi ke sana juga enggak apa-apa lah, oke juga begitu sudah. Nah seringkali seperti itu, tapi di sini enggak sudah. Kita melihat ya, yang diutus itu siapa sudah? Yang diutus ini permintaan dari Roh Kudus sendiri sudah. Roh Kudus mengatakan khususkanlah Paulus dan Barnabas untuk aku, untuk perjalanan misi sudah. Nah sudah, kalau kita mau bicara ya tentang orang-orang di dalam desa-desa ya. Orang-orang di dalam desa-desa saat ini ya sudah ya, kalau kita bicara tentang pedalaman-pedalaman dan lain sebagainya, orang-orang yang katakanlah pendidikannya itu lebih rendah. Pendidikannya tentang Kristianitas itu lebih rendah gitu ya sudah, dibandingkan dengan perjalanan misi Paulus pada waktu itu. Ya jelas sudah, kita mendapati yang terjadi pada waktu itu kalau Paulus penginjilan kemana-mana sudah, ya dia akan berhadapan kalau bertemu dengan Gentiles ya. Orang-orang yang pengenalan tentang kekristenan bisa dikatakan hampir nol tuh. Yesus bisa pernah dengar sudah, bayangkan sudah. So memberitakan Injil kepada orang yang Yesus pun nggak pernah dengar sudah. Jadi sudah, untuk seperti itu pun sudah, untuk tugas seperti itu yang diutus itu adalah orang-orang seperti Paulus dan Barnabas sudah. Pekerjaan misi, pekerjaan Injil itu bukan pekerjaan yang boleh diobral dengan serampangan sudah. Saudara, sekali lagi ya, saya tidak sedang ingin mengatakan bahwa jemaat awam jangan ikut di dalam perjalanan misionaris, bukan ya, atau perjalanan KKR, bukan itu sudah. Tetapi sudah, setiap kali kita mau melakukan perjalanan misi, kita mau melakukan penginjilan dan lain sebagainya, kita mesti sadar sudah bahwa kita perlu untuk well equipped. Kita perlu untuk diperlengkapi dengan baik sudah. Orang-orang seperti Paulus dan Barnabas lah yang diminta oleh Tuhan untuk pergi pemberitaan Injil. Ini bukan discouragement bagi Anda yang tidak sekolah teologi ya, tapi adalah encouragement bagi setiap kita yang memang dipanggil untuk memberitakan Injil untuk semakin diperlengkapi supaya kita bisa memberitakan Injil dengan lebih efektif dengan kuasa Tuhan sudah. Dan selanjutnya sudah, kita mendapati ya, akhirnya nanti ketika mereka itu sampai ya saya bacakan ya. Ketika mereka menjelajahi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus, ya seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, seorang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Namun Elimas, si penyihir, demikian arti namanya, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Namun Saulus yang juga disebut Paulus, penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan berbagai-bagai tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan-jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan akan menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Nah sudah, Paulus sudah seperti yang biasanya di dalam perjalanan misi, dia datang, dia akan pergi ke sinagog-sinagog. Pergi ke sinagog-sinagog, lalu mulai memberitakan Injil Tuhan sudah. Dan ketika ada kesempatan, dia juga akan memberitakan Injil sudah kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Maksudnya yang tidak di dalam latar belakang Yahudi juga sudah. Nah, kita melihat ya. Nah, di dalam bagian sebelumnya, setibanya Salamis mereka memberitakan firman Allah di rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Yohanes menyertai mereka sebagai membantu mereka. Tapi setelah mereka menjelajahi pulau itu sampai ke Pafos, mereka bertemu dengan Elimas ya atau Bar-Yesus, dan mereka, kita tidak mendapatkan informasi yang terlalu jelas sampai menarik gubernur. Gubernur di dalam pulau itu berpikir, loh ini
siapa orang ini? Saya pengen mendengar beritanya dia. Kita nggak mengerti sudah bagaimana gubernur itu bisa sampai akhirnya itu tertarik sudah. Tapi kita mendapati akhirnya dia tertarik dan ingin mendengarkan sudah. Dan Paulus tentu saja sudah mendapatkan kesempatan seperti ini. Dia beritakan dengan langsung jelas sudah. Tetapi sudah gubernur ini juga punya teman sudah. Namanya adalah Bar Yesus. Dia adalah seorang nabi palsu. Dia adalah seorang penyihir sudah. Dan dia menghalang-halangi sudah. Pekerjaan setan menghalang-halangi sudah. Dan sudah bisa mendapati ya. Ini bukan orang sembarangan juga sudah. Elimas Bar Yesus ini kita tahu sudah. Wah, dia adalah penyihir. Dia adalah orang yang memiliki magic di dalam hidupnya dia, sudah, karena dia itu adalah tukang sihir. Tetapi sudah, catatannya adalah ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus. Jadi Bar Yesus ini sudah yang menguasai magic ini, dia adalah kawan dari gubernur pulau itu, sudah. Sudah kira-kira bisa membayangkan sudah, kalau ada seorang gubernur pulau punya kawan seorang yang menguasai magic, sudah. Kira-kira sudah, mereka bisa berkawan, saling menguntungkannya di mana, sudah? Salah satunya yang paling gampang untuk kita pikirkan adalah ya magicnya bisa dipakai juga untuk menolong beberapa hal yang ada di dalam hidupnya gubernur ini. Jadi Elimas Bar Yesus ini bukan sekedar, kita tidak bisa sekedar membayangkan ya, kalau zaman sekarang kita mengatakan ya, saudara-saudara sekalian, saya orang Kristen, tidak takut dengan santet, misalkan begitu sudah, tidak takut dengan santet, saya berhadapan dengan tukang santet. Nah, bukan cuma gitu sudah, ini tukang santetnya temannya gubernur sudah, dan kemungkinan ya melalui santetnya, melalui magicnya itu sudah, ya mereka bisa saling berteman akhirnya sudah. Dan di dalam keadaan seperti ini sudah, Paulus, Barnabas tidak memilih untuk bermoderasi dengan dia sudah. Begitu dia tahu sudah, jalan Tuhan akan dihalangi, pekerjaan Tuhan akan dihalangi sudah, dia langsung berbicara dengan lantang sudah, dengan jelas tanpa ada sensor sedikit pun sudah, mengatakan bahwa kamu adalah anak iblis, kamu menghalang-halangi pekerjaan Tuhan, maka matamu akan dibutakan sudah. Dan betul saja, setelah itu dia buta sudah. Dia buta, dia harus dituntun, dan kita mendapati sudah, setelah itu gubernur itu sudah menjadi takjub, lalu dia percaya. Nah, satu hal yang unik sudah di dalam ayat terakhir ya, catatan seperti melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu. Jadi ya, melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu. Ia takjub oleh ajaran Tuhan. Jadi gubernur itu seorang yang cerdas. Ada catatan sebelumnya, gubernur itu adalah seorang yang cerdas. Seorang yang cerdas ini sudah, dia itu melihat kuasa yang besar. Paulus dan Barnabas memberitakan firman Tuhan dengan kuasa yang besar, lalu dia itu menjadi percaya. Setelah betul-betul sudah Elimas itu dikutuk, lalu matanya menjadi buta sudah, dia raba-raba selama beberapa hari sudah, maka Sergius Paulus melihat dan dia takjub. Wah, luar biasa, ini firman Tuhan kuasanya besar sekali sudah. Namun sudah setelah itu ya, kita mendapati ya, ada hal lain yang juga ditekankan. Dia menjadi takjub akan pengajaran Tuhan. Bukan sekedar kepada mujizatnya, bukan sekedar kepada kuasa ilahiyah yang nyata-nyata ada di depan dia, tapi ada pengajaran Tuhan. Sudah kadang-kadang ya, saat ini ya, orang itu membuat semacam kayak kontras ya. Kalau namanya entah khotbah, entah pengajaran, entah gereja, sudah kita membuat semacam kayak kontras tuh. Seolah-olah yang satu dengan yang lain tuh seperti kayak dua jalan yang berbeda begitu sudah. Wah, kalau gereja ini pengajarannya bagus, tapi ya itu ya, gak menyentuh, gak membuat perubahan, gak ada kuasanya. Khotbahnya benar tapi mati kuasanya gitu ya. Sementara di sisi yang lain kita melihat ada yang berapi-api, kuasanya besar. Kalau berkhotbah, kalau dalam versinya orang Injil ya, kalau berkhotbah bisa sangat menggerakkan orang, tapi isinya sedikit atau isinya itu tidak kuat ya, tidak kokoh sudah. Atau di sisi yang lain kita bisa mengatakan ya, yang kuasanya besar, mujizat dan lain sebagainya, kagum-kagum sudah, tetapi sudah pengajarannya kopong sekali sudah. Nah, kita melihat dalam bagian ini ya, kuasanya besar. Namun setelah itu sudah gubernur Sergius Paulusnya, dia melihat dan menjadi kagum akan pengajaran. Nah, ini satu hal ya, saya pikir sudah ketika kita bicara tentang pekerjaan misi, kita bicara tentang pekerjaan Tuhan, sudah kita melihat ada dua hal ini sudah tidak boleh dipisahkan sudah. Di satu sisi kita bicara kita membutuhkan kuasa Tuhan yang besar. Namun di sisi yang lain kita juga berbicara sudah tentang adanya pengajaran yang solid sudah. Baik, rekan sekalian, hari ini saya mengajak kita untuk mendoakan dua buah pokok doa. Yang pertama sudah, mari kita bersama-sama berdoa meminta kepada Tuhan. Kiranya Tuhan karuniakan kepada kita concern yang serius terhadap pekerjaan misi dan penginjilan. Sehingga orang-orang itu harus diperlengkapi dengan serius untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan misi dan pekerjaan penginjilan ini. Yang kedua sudah, kita juga berdoa di hadapan Tuhan. Kiranya pekerjaan Injil, pekerjaan misi betul-betul boleh disertai dengan kuasa dan sekaligus dengan pengajaran yang solid. Baik rekan-rekan sekalian, kita akan bertemu kembali di dalam Terang Bagi Jalanku episode selanjutnya. Tuhan memberkati setiap kita. Terpujilah Tuhan.